Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hajrah Hamzah SEMSI CA, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dari kelompok 2. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkat dan hidayat agar kita dapat berkumpul secara daring untuk melaksanakan presentasi kali ini. Saya selaku moderator Sri Isma Wahyuni Ismail akan memimpin jalannya presentasi pada pagi hari ini. Tanpa memperpanjang waktu, mungkin yang pertama-tama akan saya perkenalkan dulu anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama yaitu ada Syamsinar, Yesi Armalia, Rizka Wardani, Putriani, dan Muhammad Rehan Preliansyah. Mungkin presentasi bisa dimulai dari pemateri pertama. Dari pemateri pertama saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membawakan materi pertama, yaitu keragaman karakteristik demokrasi tingkat keragaman diskriminasi. Karakteristik demografis, manajer harus memahami karyawannya karena kinerja karyawan akan sangat memengaruhi kinerja perusahaan. Memahami karakteristik setiap individual karyawan sangat penting, mengingat setiap karyawan adalah individual yang berada satu sama lain. Menurut Robbins and Judge tahun 2015 menjelaskan tentang perilaku pekerja di antaranya melalui identifikasi karakteristik geografis seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, dan masa kerja, agama, maupun identitas budaya. Materi yang kedua itu tingkat keragaman. Dalam sebuah organisasi, adanya keragaman menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari berdirinya sebuah organisasi. Keragaman sendiri memiliki dua tingkatan, yaitu surface level diversity dan deep level diversity. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya kembalikan kepada moderator. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya yaitu diskriminasi. Diskriminasi adalah sikap memperhatikan perbedaan antara satu hal dengan hal lainnya dan sering mengacu pada diskriminasi yang tak adil, di mana penilaian kepada seseorang berdasarkan stereotip kelompok demografis mereka. Diskriminasi juga dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak etis, sehingga keragaman memang memiliki banyak peluang bagi organisasi. Namun manajemen organisasi yang efektif juga merupakan salah satu upaya mengeliminasi diskriminasi, sehingga diskriminasi bukan hanya mengacu pada hal buruk. Seperti contoh, sebelum merekrut anggota organisasi atau karyawan, kita perlu mendiskriminasi apakah ia mampu mengerjakan tanggung jawabnya atau tidak, atau juga layak atau tidaknya, sehingga diskriminasi juga bertujuan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, next. Selanjutnya yaitu karakteristik biografis. Karakteristik biografis atau biasa juga dikatakan sebagai karakteristik individu adalah karakteristik setiap
anggota organisasi. Menurut WIRLA 2017, karakteristik biografis adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja suatu individu dalam organisasi ataupun pekerjaan. Adapun beberapa aspek yang termasuk dalam karakteristik biografis yang dijelaskan Robin and Judge dalam Dano 2022, yaitu yang pertama umur. Kemungkinan besar hubungan antara usia dan kinerja merupakan isu yang makin penting pada zaman yang akan datang. Banyak sekali perbedaan pendapat penelitian mengenai aspek umur. Ada yang mengatakan bahwa pekerja yang lebih tua dianggap memiliki kualitas yang lebih baik dan memiliki etika yang baik. Tapi di sisi lain, pekerja dengan usia tua tidak dapat menerima inovasi terbaru dari zaman sehingga kesulitan untuk menyempurnakan pekerjaan. Ada juga yang mengatakan bahwa semakin berumur seseorang tersebut, maka semakin turun pula kinerjanya pada suatu pekerjaan. Selanjutnya yaitu gender. Pada aspek ini, hal yang selalu terjadi ialah mengenai perdebatan, kesalahpahaman, dan pendapat-pendapat tanpa dukungan mengenai apakah kinerja wanita sama dengan kinerja pria ketika bekerja. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas presentasi materinya. Kemudian untuk pemateri ketiga, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Yesi, yaitu C. Ras. Perbedaan ras menyebabkan ketidaknyamanan dalam lingkungan organisasi dan membuat salah satu ras merasa terintimidasi, bahkan mendapat perlakuan tidak mengenakan karena perbedaan fisik yang dapat dilihat secara mencolok. D. Agama. Banyak kasus konflik dan sulitnya koordinasi karena dapat persoalan keyakinan beragama. Bahkan untuk yang seagama, jika terdapat perbedaan pemahaman dan organisasi keagamaan juga akan menjadi perdebatan di dalam organisasi. Itu yang kemudian cara presentasi kayak yang video tuh direkam. Ani tuh dia upload ke YouTube, baru kan mau dikumpul linknya, link per kelompok itu lain lagi yang presentasi yang orientasi seksual. Orientasi seksual adalah direkam juga yang dimiliki setiap manusia berkaitan dengan ketertarikan emosi, rasa sayang, dan hubungan seksual baik sesama jenis maupun beda. Untuk identitas, perusahaan semakin menempatkan kebijakan untuk mengelola bagaimana organisasi mereka memerlukan pekerja yang disebut transgender. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi mengenai keragaman kemampuan. Keragaman kemampuan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. 7 indikator yang paling sering dikutip yang memberi kemampuan intelektual adalah kemahiran berhitung, pemahaman verbal, kecepatan perseptual, penalaran induktif, penalaran dedukatif, visualisasi ruang, dan ingatan. Selanjutnya, kemampuan fisik. Untuk tingkat yang sama, bahwa kemampuan intelektual memainkan peran lebih besar dalam pekerjaan yang kompleks dengan tuntunan persyaratan kebutuhan pemrosesan infografis. Selanjutnya, peran disabilitas. Kemampuan setiap peran disabilitas. Kemampuan setiap individu yang berbeda. Baik kemampuan fisik dipertimbangkan dalam keputusan perekrutan dalam organisasi, tapi kondisi disabilitas seseorang mengurangi kesempatannya untuk mendapatkan pekerjaan yang sama dengan orang dengan kondisi normal secara fisik. Perusahaan masih berkehendak untuk mencari sumber daya manusia yang berkualitas tanpa kecacatan. Hal ini terlihat dari proses seleksi yang dijalankan baik itu perusahaan swasta, BUMD, BUMN, dan organisasi pemerintahan. Persyaratan yang digunakan dalam proses seleksi masih banyak yang mensyaratkan kesempurnaan jasmani dan mental dari para pelamar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih atas presentasinya. Untuk pemateri selanjutnya dipersilahkan untuk membawakan materinya. Baik, saya Syamsinar. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Rizka Wardani, yaitu strategi manajemen keragaman. Itu ada 3. Yang pertama, menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerjaan yang beragam. Suatu metode meningkatkan keragaman tenaga kerja untuk menargetkan pesan rekrutmen yang spesifik pada kelompok demografis yang kurang diwakili dalam tenaga kerja. Riset telah menunjukkan bahwa wanita dan kelompok minoritas memiliki minat yang lebih pada pemberi kerja yang memberikan peluang untuk menonjolkan komitmen akan keragaman dalam materi rekrutmen mereka. Yang kedua, ada keragaman dalam kelompok. Tim yang beragam atau yang homogen yang paling efektif bergantung pada karakteristik kepentingan keragaman demografis tidak kelihatan, baik membantu maupun melukai kinerja tim secara umum. Yang terakhir, ada program keragaman efektif. Program tenaga kerja yang efektif dan komprehensif mendorong agar keragaman memiliki 3 komponen yang nyata. Yang pertama, mereka mengenalkan manajer mengenai kerangka yang kerja legal bagi peluang pekerjaan yang sama dan mendorong perlakuan adil atas semua orang tanpa memandang karakteristik demografisnya. Yang kedua, mereka mengajarkan manajer bagaimana sebuah tenaga kerja yang beragam akan lebih baik dalam melayani pasar yang beragam dari klien dan pelanggan. Yang terakhir, mereka mempercayai praktik perkembangan pribadi yang mengeluarkan keahlian dan kemampuan semua pekerja, mengakui bagaimana perbedaan perspektif dapat menjadi cara yang bernilai untuk meningkatkan kinerja. Baik, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah mempresentasikan materinya masing-masing. Kemudian itulah akhir dari presentasi kelompok 2 mengenai materi keragaman dalam berorganisasi. Bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau yang lainnya, dipersilahkan. Baik, untuk Saudara Indah Permatasari, jika ingin bertanya, dipersilahkan. Perkenalkan, saya Indah Permatasari dari perwakilan dari kelompok 7 ingin bertanya, apa saja tantangan yang dihadapi organisasi dalam mengelola keberagamannya? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaannya mungkin kami akan tampung terlebih dahulu. Kemudian untuk Saudara Lili Apriliani, dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Lili Apriliani, perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaan saya, bagaimana emosi mempengaruhi kualitas dalam pengambilan keputusan? Terima kasih. Oke, baik. Kemudian untuk penanya selanjutnya yaitu Saudari Aditya Meliana Saputri, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya. Saya Aditya Meliana Saputri, perwakilan dari kelompok 6, akan bertanya. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup besar dalam kesetaraan gender dewasa ini, di mana perempuan menanggung beban yang berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi. Namun, pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Pertanyaan saya yaitu, apakah yang menyebabkan ketidaksetaraan diskriminasi antara gender perempuan dan laki-laki? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya sebelum sesi pertanyaan ditutup? Jika ada yang bertanya, silahkan raise hand. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Silahkan raise hand.
Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, mohon beri kami waktu beberapa menit untuk berdiskusi mengenai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan sekalian. Maaf sebelumnya, apakah masih menerima masukan pertanyaan? Baik, untuk pertanyaan terakhir mungkin dipersilahkan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Siti Alfiza Maren Adela dari kelompok 7. Pertanyaan saya adalah, mengapa penting bagi suatu organisasi untuk memiliki definisi yang jelas tentang keragamannya? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya. Selebihnya kami akan rundingkan untuk mengenai jawabannya terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan pertama tadi dari Saudara Indah Permatasari mungkin akan dijawab oleh Putriani. Saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Indah, yaitu apa saja tantangan yang dihadapi organisasi dalam mengelola keberagaman. Yang pertama, langit kaca, yaitu istilah yang mengacu pada penghalang tak terlihat yang memisahkan perempuan dan minoritas dari posisi manajemen puncak. Langit kaca berarti sesuai yang menghalangi gerakan ke atas, dan ide dari kaca adalah bahwa apapun yang menghalangi jalan itu tidak tampak jelas. Kedua, bias pribadi, yaitu istilah yang menggambarkan kecenderungan atau preferensi terhadap perspektif atau ideologi tertentu. Bias ini umumnya dilihat sebagai perspektif. Satu sisi, bias pribadi kita menyebabkan kita memiliki pendapat yang terbentuk sebelum seperti ini dapat membuat segala macam keputusan dan sikap menjadi tidak akurat. Salah satu hasil dari bias pribadi adalah terutama
dari prasangka adalah stereotip. Prasangka dan stereotip sama-sama dapat menyebabkan seseorang memperlakukan orang lain yang menjadi anggota kelompok tertentu secara tidak serata sehingga terjadi diskriminasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Saudari Indah Permatasari, apakah jawabannya dapat diterima dan menjawab dari pertanyaan saudara tadi? Baik, jawabannya dapat diterima. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Saudari Aditya Melianas akan dijawab oleh Yesi Armalia. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya yaitu, apakah yang menyebabkan ketidaksetaraan diskriminasi antara gender perempuan dan laki-laki? Dilihat pada film Laskar Pelangi cerita tersebut menyuguhkan ada 10 pelajar di suatu SD di mana hanya ada 1 perempuan di antara 10 pelajar tersebut. Pada hal itu kita ditunjukkan bahwa terpuruknya kualitas hidup perempuan saat itu yang ditandai dengan rendahnya akses pendidikan mereka dibanding dengan laki-laki. Alasannya, dalam budaya Indonesia, perempuan lebih diarahkan untuk melakukan peran domestik daripada peran publik. Misalnya, pelarangan perempuan untuk bersekolah karena adanya pelabelan sumur, dapur, dan kasur sebagai tempat di mana perempuan seharusnya berada. Hal ini mengakibatkan ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap perempuan kerap terjadi sehingga akses dan peran mereka dalam berbagai faktor terhambat. Di saat itu pula, belum ada kebijakan pemerintah yang menangani kasus masalah kesetaraan gender. Tetapi seiring berjalannya waktu, hadirlah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1979 untuk melindungi hak-hak perempuan yang disahkan pada tanggal 3 September 1981. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Kepada Saudari Aditya Melianas, apakah jawabannya dapat diterima dan menjawab dari pertanyaan saudara tadi? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Saya menerima jawaban dari Saudara Yesi Armelia. Oke, baik. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Saudara Adela akan dijawab oleh Saudara Rizka Wardani. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Adela, yaitu mengapa penting bagi suatu organisasi untuk memiliki definisi yang jelas tentang keragaman. Karena dalam keragaman tersebut dapat memberikan manfaat bagi sebuah organisasi. Yang pertama, A. Manajemen orang menghasilkan manfaat, yaitu penggunaan yang lebih baik terhadap bakat karyawan, peningkatan kualitas dari penyelesaian masalah secara tim, dan kemampuan untuk menarik dan mempertahankan berbagai macam karyawan. B. Manfaat kinerja organisasi, yaitu dapat mengurangi biaya, meningkatkan penyelesaian suatu masalah, dan meningkatkan fleksibilitas sistem. C. Manfaat strategis, yaitu dapat meningkatkan pemahaman terhadap pasar yang beragam, potensi untuk meningkatkan perjualan dan pangsa pasar, keunggulan kompetitif akibat upaya inovatif yang membaik dan dipandang sebagai organisasi yang bermanfaat dan beretika. Sekian dari saya kembalikan moderator. Baik, untuk Saudara Adela, apakah jawaban dari Saudara Rizka Wardani dapat diterima dan menjawab dari pertanyaan saudara tadi? Ya, saya terima. Baik, terima kasih.
Dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari kelompok kami, itulah akhir dari presentasi kelompok kami. Kemudian adapun kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini yaitu kita dapat memahami karakteristik setiap individual karyawan sangat penting mengingat setiap karyawan adalah individual yang berbeda satu sama lain. Sehingga pada akhirnya manajer harus memahami setiap perbedaan tersebut untuk dapat memahami pengaruh perbedaan terhadap kinerja masing-masing karyawan. Dalam sebuah organisasi juga ada kalanya keragaman menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari berdirinya sebuah organisasi. Keragaman sendiri memiliki dua tingkatan, yaitu surface level diversity dan deep level diversity. Kemudian ada diskriminasi, yaitu sikap memperhatikan perbedaan antara satu hal dengan hal lainnya, yang sering mengacu pada diskriminasi yang tak adil, di mana penilaian kepada seseorang berdasarkan stereotip kelompok demografis mereka. Dari karakteristik biografis ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kinerja setiap individu di dalam organisasi ataupun pekerjaan. Dari setiap karyawan atau individu memiliki karakteristik biografis yang berbeda-beda, di mana umur, jenis kelamin, ras, dan etnis, serta agama, juga orientasi seksual termasuk akan mempengaruhi kepuasan kerja dan kinerja individu. Kemudian ada aspek yang termasuk dalam karakteristik biografis yang dijelaskan Robbins and Judge dalam Dano 2022 yaitu umur, jenis kelamin, ras, etnis, agama, dan orientasi seksual tadi. Kemudian yang terakhir yaitu strategi manajemen yang mempunyai 3 level yaitu menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerjaan yang beragam, kemudian keragaman dalam berkelompok, serta yang terakhir yaitu program keragaman dalam berkelompok. Sekian presentasi dari kelompok 2 pada pagi hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan karena sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.